Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan diskusi ulangan harian kalian. Jadi kalau ada yang ditanyakan atau ada yang belum kurang jelas atau apa, silakan ditanyakan. Bisa lewat chat atau nanti langsung ngomong aja. Oke, ini ulangan harian kalian. Yang menyerahkan sudah 26, yang belum mengerjakan 5 anak. Di Adrio, Amelia, Dedi, Rosmi, Suharti, Ningsi, ini belum mengumpulkan. Yang lainnya sudah, nilai-nilai kalian, saya kembalikan ya. Biar kalian tahu nilainya. Sudah, kalian bisa lihat sendiri nanti nilainya. Terus jangan lupa ngisi ini ya, mengisi absen. Saya buat tanyakan sekarang. Ini ulangan harian kalian. Ringkasannya dari 26 yang ngisi, 26 tanggapan atau 26 anak, rata-ratanya 58,85. Jadi masih banyak yang belum, masih di bawah KKM rata-rata. Nilai tengahnya 55, rentangnya dari paling kecil ini 25, paling besar nilainya 90. 25 ini ada 1 anak, 90 ini ada 3 anak. Rata-rata di 60, paling tinggi. Dan pertanyaan yang paling terlewatkan, yang sering terlewatkan itu ini. Jadi dari 26 anak yang menjawab apa ini? Yang menjawab benar 11. Mulai dari awal. Ini rilis skor. Saya rilis ya skornya. Nilai ulangan harian. Saya kirim ke email kalian cek ya nanti emailnya. Di sini pertanyaan yang sering terlewatkan. Jadi ide kreatif yang terkait dengan benda kerja seperti kompor, mixer, blender dapat ditingkatkan fungsinya melalui yang benar adalah kecepatan kerja, ketepatan kerja, dan kenyamanan kerja. Mungkin kalian bingung karena urutannya ya. Jadi tingkatannya dari mana? Kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan. Bukan kekuatan, bukan kualitas, dan bukan keawetan. Jadi di sini. Terus proses kreatif dapat dilakukan melalui 4 tahap. Ini sebenarnya sudah ada di PDF yang saya kasih. Nah, di sini niteni, niroke, nambahi, nemoke, amati, tiru, modifikasi, buat baru. Jadi yang benar itu mengamati, menirukan, modifikasi, membuat baru. Di sini 16 anak, ada 10 yang menjawab salah. Jadi mengamati, menirukan, modifikasi, dan membuat baru. Jadi logika itu pengertian dari cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran. Jadi logika itu dinalar. Kita lihat aja pertanyaan. Salah satu pengertian dari ide adalah pikiran-pikiran baru. Jadi ide adalah pikiran-pikiran baru yang mungkin
belum terpikirkan oleh orang lain. Jadi kalau pikiran itu baru, itu sudah termasuk ide. Jawaban dari masalah ini belum, karena ini problem solving namanya. Pengembangan baru, otak baru, sifat baru. Dari salah satu pengertian dari ide adalah pikiran-pikiran baru. Ini tadi sudah saya jelaskan. Proses kreatif melalui 4 tahap. Filsafat, pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia. Jadi alat komunikasi manusia itu bahasa. Algoritma ini langkah-langkah, flowchart ini gambaran dari langkah-langkah itu. Bagan alir ini termasuk bagian dari flowchart, logika ini penalaran. Pernyataan logis sama dengan pernyataan yang masuk akal. Ini gampang, tapi masih ada 6 yang salah. Jadi cek sendiri nanti kalian salah di mana. Di bawah ini yang bukan manfaat dari logika, yaitu memudahkan untuk berkhayal yang negatif. Karena logika itu lebih fokus ke yang sistematis dan berpikir cermat, objektif, efektif dalam berkomunikasi. Di bawah ini contoh logika yang tepat adalah bola sepak berbentuk bulat. Motor mempunyai 3 roda, karena ini salah karena 2 roda. Manusia berjalan ke belakang, yang benar ini yang ke depan. Orang gembuk tumbuhnya ke atas, yang benar itu yang ke samping. Komputer harus berpasangan dengan kayu. Ini salah karena dia tidak masuk ke nalar kita. Dilihat aja. Jadi logika itu adalah penalaran. Dari soal-soal ini yang masuk ke nalar kalian itu yang mana? Di bawah ini pengertian algoritma yang benar adalah metode yang menyelesaikan suatu permasalahan secara bertahap. Jadi ada tahap 1 mulai sampai tahap 3. Mungkin kalian bingung, ada yang runtut. Kalau ini bukan menjelaskan, karena cuma penjelasan, itu penyelesaian. Kalau runtut itu gimana ya? Kalau runtut itu, kalau algoritma itu ada tahapannya, dia bisa berulang, bisa jika. Kalau runtut itu harus mulai dari atas sampai bawah. Sedangkan algoritma itu bisa dari tengah-tengah atau melihat dari fungsi, itu logika. Makanya dia lihat tahapannya, bukan lihat runtutannya. Metode untuk menjalankan suatu permasalahan secara logis, ini bagian dari logika. Ini bukan algoritma. Metode untuk menjabarkan suatu permasalahan secara bertahap. Ini hampir sama-sama menjelaskan, jadi beda. Nah, ini membuat dokumen. Algoritma membuat dokumen. Nanti ambil laptop, nyalakan laptop, klik start, buka Office, ketik dokumen, edit, print. Jadi urutan untuk membuat dokumen. Dokumen ini jangan lihat dokumen secara apa ya, digital atau apa, karena hasil pimpinan itu sudah juga termasuk dokumen. Diagram alir disebut juga dengan flowchart. Suatu bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah adalah flowchart sama. Jadi bagan alir itu termasuk flowchart. Kalau algoritma ini cuma langkah-langkah 1, 2, 3. Logika ini penalaran. Terdapat bagian ya, terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut, kecuali pemrograman. Karena pemrograman itu tidak selalu pakai flowchart. Karena itu bagian. Karena pemrograman itu kalian membuat program, bukan mendokumentasikan proses, menunjuk dan mencari masalah, mudah dipahami, bukan tujuan
bukan alasannya. Kalian membuat program bisa nggak pakai flowchart, tapi disarankan pakai flowchart untuk penjelasan dari program kalian. Bahkan ahli terdiri dari input, output, proses. Terdapat berbagai bentuk cara mengkomunikasikan algoritma, antara lain kecuali bahasa logika. Di algoritma ini banyak bentuknya. Bahasa pemrograman ini termasuk dari komunikasi algoritma. Jadi algoritma dikomunikasikan ke komputer, itu lewatnya bahasa pemrograman. Flowchart, pseudocode, dan bagian alir. Bahasa logika ini nggak ada. Jadi yang salah ini, yang benar bahasa logika, karena di sini ada kecuali. Terus terdapat berbagai bentuk cara mengkomunikasikan algoritma, kecuali bahasa natural. Bahasa natural ini bahasa kalian sehari-hari. Banyak yang salah. Salah satu memvisualkan proses berpikir adalah Petaminda. Ini ada di bab setelah algoritma. Jadi cara membuat ini Petaminda. Jadi salah satu cara memvisualkan proses berpikir adalah menggunakan Petaminda. Memvisualkan proses berpikir adalah menggunakan Petaminda. Jadi ada di sini di PDF yang saya kasih. Kurang banyak. Beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal di komputer dan dapat digunakan buat Petaminda, yaitu di sini juga ada Freemind dan Xmind. Freemind atau Xmind. Ada di PDF yang saya kasih. Menurut Busan, metode Petaminda dapat bermanfaat untuk di sini ada. Menurut Busan, metode Petaminda bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalihkan gagasan dan hambatan, membuat rencana dan atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi dari sebuah bahan ajar, menyenangkan dan mudah diingat. Yang di sini yang tidak ada adalah membuat cerita yang berkesan dan sangat menarik. Yang bukan kegunaan buat Petaminda, yaitu menemukan masalah secara urut dan rinci. Kata Petaminda ini adalah manfaat dari flowchart atau algoritma. Nah, di sini ada yang nanyakan? Atau ada yang bingung? Silakan kalau ada yang tanya atau bingung, bisa tanya di chat. Sari. Mana ya? Ada yang tanya? Nggak ada, Pak. Saya bingung. Ada. Saya bingung. Pak Sari? Masih bingung penjelasannya. Suara kamu kecil sekali. Penjelasannya masih bingung, Pak. Oh. Bingung yang mana? Semuanya? Ya, itu dah. Ya, dilihat lagi nanti di grup ditanyakan lah kalau bingung. Iya, Pak. Kamu screenshot taruh di grup. Ini maksudnya apa? Karena emang agak susah. Biasanya saya coba langsung ke pemrogramannya.
Cuma kalian nggak ada alatnya untuk nyoba programnya, bingung sih. Saya nanya lagi, atau ini kan saya record, nanti saya taruh di YouTube atau di Google Drive, bisa dilihat lagi, habis itu ditanyakan lagi. Oke. Yang penting jangan lupa absennya ya. Nanti. Udah. Ada yang tanya lagi? Siapa ini? Muhammad Rafli. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti saya tunggu di grup kalau ada yang tanya atau apa. Saya buka pertanyaan sampai jam 3. Ya. Jadi saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa ngisi absennya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.